Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu sebenarnya bernapas? Bernapas adalah terdiri dari 4 jenis. Yang pertama disebut sebagai ventilasi, yaitu proses keluar masuknya udara ke dalam paru-paru dari lingkungan luar. Kemudian, ada yang disebut sebagai respirasi eksternal, yaitu proses pertukaran gas secara difusi dari alveolus ke dalam pembuluh darah. Kemudian, ada respirasi internal, yaitu proses pertukaran gas dari pembuluh darah ke jaringan tubuh. Dan terakhir adalah respirasi seluler, yaitu proses penggunaan gas oksigen untuk proses metabolisme, mengubah zat nutrisi menjadi energi di dalam sel, terutama di dalam organel mitokondria. Nah, inilah yang sebenarnya disebut sebagai bernapas, yaitu serangkaian 4 tahapan atau 4 proses ini. Ini semua terjadi di dalam tubuh manusia, di mana organ utamanya yaitu paru-paru. Nah, kita bahas mengenai organ untuk sistem pernapasan. Organ pernapasan secara umum terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada organ sistem pernapasan bagian atas dan organ yang berada di dalam paru-paru. Untuk organ pernapasan atas terdiri dari hidung, faring, laring, hingga trakea. Kemudian untuk pernapasan di dalam paru-paru ada bronkus, bronkiolus, dan paru-paru itu sendiri, di mana di dalamnya terdapat alveolus, yaitu gelembung-gelembung tempat terjadinya pertukaran udara. Nah, kita akan membahas masing-masing tentang struktur dan fungsi dari setiap bagian organ pernapasan ini. Yang pertama, kita membahas mengenai hidung, atau disebut sebagai nasal. Ini adalah gambar dari struktur hidung kita. Dapat kita lihat, ada rongga hidung, kemudian ada bagian yang disebut konka, ada nasofaring, ada bagian sinus, dan saraf-saraf olfaktori. Hidung adalah jalur utama masuknya udara dari lingkungan luar. Meskipun masuknya udara selain dapat melalui hidung, dapat pula melalui mulut. Kemudian, pada hidung terdapat rambut-rambut hidung dan lendir yang fungsinya untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Nah, rambut hidung dan lendir ini akan menyaring kotoran dan menggumpalkannya sehingga membentuk cairan hijau yang biasa kita sebut sebagai cairan ingus maupun bagian pengerasan yang bisa kita sebut sebagai kotoran hidung. Kemudian di bagian dalam lagi ada bagian yang disebut sebagai konka. Konka adalah tonjolan tulang rawan yang dimana di situ banyak terdapat pembuluh darah. Fungsi dari konka ini adalah mengatur suhu udara yang masuk ke dalam hidung dan disamakan dengan suhu tubuh. Kemudian pada bagian hidung, bagian atas, terdapat saraf-saraf olfaktori, yaitu saraf pembau. Ini adalah struktur dan anatomi dari hidung manusia. Kemudian ada faring dan laring. Sebenarnya apa itu faring dan laring? Faring adalah bagian belakang dari hidung. Terbagi menjadi 3, yaitu nasofaring, kemudian ada orofaring dan hipofaring. Faring tersusun dari otot rangka dan membran mukosa. Fungsi faring di sini adalah sebagai jalur pertemuan rongga antara rongga hidung dengan rongga mulut, juga sebagai ruang resonansi suara. Pada bagian faring terdapat tonsil atau biasa kita kenal sebagai amandel, di mana mempunyai peran dalam sistem kekebalan tubuh. Kemudian masuk ke dalam laring. Apa itu laring? Laring adalah penghubung antara faring dan trakea. Di dalam laring terdapat bagian atau katup yang disebut sebagai epiglotis. Katup ini akan menutup saat kita sedang menelan makanan, sehingga mencegah makanan masuk ke dalam tenggorokan. Katup ini pula
yang mengatur kapan tenggorokan dibuka dan kapan ditutup. Itulah sebabnya pada saat kita berbicara, maka katup ini akan membuka, sebab membutuhkan sistem pernapasan. Tetapi pada saat makan ataupun minum, katup ini secara otomatis akan menutup. Pada bagian ini pula terdapat otot-otot pita suara yang berfungsi untuk mengeluarkan suara. Oke, kita lanjutkan ke trakea. Nah, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Trakea, atau kita kenal sebagai tenggorokan, adalah jalur lintasan udara dari hidung menuju ke paru-paru. Trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan, otot polos, dan lapisan epitel bersilia. Fungsi silia di sini adalah rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menangkap debu dan partikel asing yang masuk bersama udara. Kemudian, partikel dan debu ini akan terperangkap dalam lendir yang kita kenal sebagai dahak. Nah, trakea ini bercabang di bagian ujungnya menjadi bronkus, dan kemudian di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang lagi yang disebut sebagai bronkiolus. Di bagian ujung dari bronkiolus, terdapat struktur gelembung tempat pertukaran udara yang dikenal sebagai alveolus. Kita masuk lagi ke paru-paru dan alveolus. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Paru-paru memiliki 3 glambir atau lobus di sebelah kiri dan 2 lobus di sebelah kanan. Paru-paru terbungkus oleh selaput yang disebut sebagai pleura. Nah, di dalam paru-paru inilah terdapat percabangan dari bronkus, yaitu bronkiolus, dan gelembung-gelembung alveolus. Nah, apa itu alveolus? Ini adalah struktur dari alveolus. Dapat terlihat bahwa bentuknya seperti anggur, di mana terdapat banyak gelembung-gelembung yang terhubung langsung dengan kapiler. Alveolus terhubung langsung dengan kapiler paru-paru. Di dalam alveolus terjadi proses pertukaran gas antara oksigen dengan CO2 dan dilakukan melalui mekanisme difusi gas. Nah, itu adalah organ-organ dalam sistem pernapasan kita. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sebenarnya cara kita bernapas. Nah, dalam sistem pernapasan manusia, terdapat 2 otot yang berperan penting. Yang pertama adalah otot interkostal atau otot di antara tulang rusuk, dan yang kedua adalah otot diafragma, yaitu otot yang membatasi antara rongga dada dan rongga abdomen atau rongga perut. Nah, pernapasan manusia umumnya adalah gabungan dari pernapasan dada yang menggunakan otot rusuk dan pernapasan perut yang menggunakan diafragma. Dalam bernapas, kita mengenal ada 2 mekanisme. Pertama disebut mekanisme inspirasi, yaitu menarik nafas, dan mekanisme ekspirasi atau membuang nafas. Pada saat kita melakukan tarik nafas atau melakukan inspirasi, maka otot antar rusuk akan berkontraksi, diafragma pun juga berkontraksi. Jika diafragma berkontraksi, maka bentuknya akan menjadi datar, sedangkan otot antar tulang rusuk akan tertarik ke depan. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi membesar dan tekanan udara di dalam paru-paru mengecil, sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada saat kita membuang napas, otot antar rusuk dan otot diafragma akan melakukan relaksasi, sehingga rongga dada akan mengecil, tekanan udara di dalam paru-paru akan membesar, dan udara keluar dari paru-paru. Inilah 2 mekanisme pernapasan manusia, baik dengan pernapasan dada maupun pernapasan perut. Kemudian kita membahas mengenai frekuensi dari pernapasan. Frekuensi pernapasan pada manusia berbeda-beda pada setiap orang dan setiap kondisinya. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama adalah usia, di mana semakin tua seseorang, biasanya frekuensi nafasnya akan semakin berkurang. Kemudian, jenis kelamin, di mana pada laki-laki frekuensi pernapasan lebih tinggi dibandingkan perempuan.
Kemudian suhu tubuh, di mana pada saat suhu tubuh tinggi, maka napas menjadi lebih cepat sehingga frekuensinya naik. Kemudian posisi tubuh juga dapat berpengaruh, di mana pada saat kita sedang berdiri atau tegak, maka frekuensi atau jumlah nafas kita per menit akan lebih cepat dibandingkan saat posisi tidur. Dan terakhir yang mempengaruhi adalah berat atau tidaknya aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, dalam bernapas ini tentu ada jumlah udara yang dapat masuk ke dalam paru-paru. Nah, jumlah udara itu dapat kita ukur. Sekarang, perhatikan grafik dari volume pernapasan berikut ini. Ini adalah grafik volume pernapasan pada rata-rata manusia, di mana terdapat berbagai macam jenis udara pernapasan di dalamnya. Kita bahas masing-masing. Yang pertama adalah udara tidal atau volume tidal, yang ditunjukkan dengan bagian ini, grafik tengah. Volume udara tidal adalah volume udara yang dilakukan dalam pernapasan. Volume udara tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru pada saat tubuh bernapas secara normal. Jumlahnya sekitar 500 ml atau setengah liter. Kemudian, ada volume udara residu, yaitu udara yang tersisa dalam paru-paru jika kita sudah membuang napas secara maksimal. Jumlahnya sekitar 1 liter. Kemudian, ada udara komplementer, yaitu udara yang masuk saat menarik napas secara maksimal. Dapat disebut juga sebagai udara cadangan inspirasi, jumlahnya sekitar 1,5 liter. Dan terakhir, ada udara suplementer, yaitu volume udara yang keluar pada saat melakukan buang napas secara maksimal. Dapat disebut juga sebagai volume cadangan ekspirasi, yang jumlahnya sekitar 1,5 liter. Nah, dalam grafik ini juga dapat kita lihat ada yang disebut sebagai kapasitas vital dan kapasitas total. Kapasitas vital adalah total udara yang bisa dilakukan saat pernapasan. Jumlahnya adalah gabungan dari volume tidal ditambah volume suplementer dan volume komplementer. Sedangkan kapasitas total adalah jumlah udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Nah, demikianlah materi kita hari ini tentang sistem pernapasan. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.